Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan Keilmuan, dan teman-teman 2H yang sudah menghadiri Zoom pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dan Keilmuan bab wacana. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator yaitu Dwi Putri Habibatur Rohmah dengan NIM 202133303 dan teman saya yaitu Muhammad Andriansah dengan NIM 202133306. Yang ketiga yaitu Wafna Jannatul Ulya dengan NIM 202133319. Baik, peta konsep yang pertama yaitu pengertian wacana, yang kedua yaitu persyaratan wacana, yang ketiga yaitu jenis-jenis wacana. Pengertian wacana banyak dikemukakan oleh pakar-pakar bahasa lainnya, seperti yaitu Alwi et al. Alwi et al. Sendiri menyatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Sedangkan menurut Aminuddin, yang dikutip oleh Sumarlan, wacana adalah keseluruhan unsur-unsur yang mengembangkan perwujudan paparan bahasa dalam peristiwa komunikasi. Wujud konkretnya dapat berupa tuturan lisan atau spoken discourse maupun teks tertulis atau disebut dengan written text. Jadi dapat disimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap yang dinyatakan secara lisan seperti pidato, ceramah, khotbah, dan dialog, atau secara tertulis seperti cerita pendek, novel, buku surat, dan dokumen tertulis yang berdasarkan bentuknya atau disebut dengan struktur lahirnya, bersifat kohesi atau disebut dengan saling terkait, dan berdasarkan maknanya, struktur batinnya bersifat koheren atau disebut dengan terpadu yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan satu topik. Persyaratan wacana sendiri mencakup 3 hal, yaitu yang pertama topik, yang kedua tuturan atau disebut dengan ujaran pengungkap topik, yang ketiga kohesi dan koherensi. Yang pertama sendiri yaitu topik. Topik adalah pokok pembicaraan yang terdiri dalam bentuk lisan atau pokok larangan dalam bentuk tulisan. Topik dalam wacana mengacu hal yang dibicarakan dalam wacana. Topik dapat dinyatakan wujud pertanyaan seperti tentang apa seseorang berbicara, apa yang dikatakan oleh seseorang, dan apa yang mereka percakapkan. Yang kedua yaitu tuturan pengungkap topik. Wujud konkret tuturan itu adalah kalimat atau untaian kalimat yang membentuk teks. Teks yang dimaksudkan dalam wacana tidak selalu berupa tuturan tulis, tetapi juga berupa tuturan lisan. Oleh sebab itu, dalam kajian wacana dikenal teks tulis dan teks lisan. Tuturan atau ujaran mengungkap suatu topik tidak selalu dinyatakan dalam sejumlah kalimat. Jadi, bisa juga diungkapkan dengan sebuah kalimat. Kalimat yang digunakan juga tidak harus kalimat lengkap, tetapi bisa juga kalimat tidak lengkap. Wacana yang digunakan dalam rambu-rambu lalu lintas dapat dinyatakan dengan satu kalimat dan bahkan dengan kalimat yang tidak lengkap. Misalnya, hati-hati, awas jalan licin, dan awas tikungan. Yang ketiga yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi sendiri merupakan hubungan formal, hubungan yang tampak pada bentuk kohesi dapat juga disebut sebagai pertalian bentuk koalisi, juga merupakan hubungan yang ditandai oleh penanda-penanda, yakni penanda yang menghubungkan apa yang dinyatakan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya dalam wacana yang bersangkutan. Adapun penanda kohesi mencakup yang pertama yaitu referensi,
yang kedua elips, yang ketiga konjungsi, yang keempat substitusi, yang kelima leksikal. Adapun koherensi sendiri merupakan hubungan semantik antar kalimat atau antar wacana, yakni hubungan yang serasi antar proposisi satu dan yang lain atau antara makna satu dan makna yang lain. Koherensi dapat ditandai oleh kohesi, dan kohesi mengakibatkan koherensi, akan tetapi koherensi tidak selalu dinyatakan dengan kohesi. Misalnya, hubungan semantis kausalitas tidak selalu dinyatakan dengan konjungsi. Karena itu, maka dari itu, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis wacana. Wacana dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis menurut dasar pengklasifikasinya. Adapun jenis-jenis wacana dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama yaitu bahasa yang digunakan, yang kedua yaitu media yang digunakan, yang ketiga yaitu sifat atau jenis pemakaiannya, yang keempat bentuknya, dan yang kelima yaitu cara dan tujuan pemaparan. Yang pertama adalah wacana berdasarkan bahasa. Wacana berdasarkan bahasa menggunakan 1. Wacana bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Yang kedua, wacana bahasa lokal atau daerah seperti halnya contoh bahasa Jawa, bahasa Sunda, Madura, Batak, dan bahasa yang lainnya. Yang ketiga adalah bahasa internasional, biasanya menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat yaitu ada bahasa Inggris lainnya seperti Belanda, Jerman, Paris, dan juga Jepang. Yang kedua adalah wacana berdasarkan modul yang digunakan. Jenis ini menggunakan media jika dihubungkan dengan jenis wacana berdasarkan bahasa yang digunakan, maka diperoleh jenis 1. Wacana bahasa Indonesia ditulis ragam baku, misalnya wacana surat dalam menyurat resmi. Yang kedua, wacana bahasa Indonesia tulis ragam tak baku seperti surat pribadi. Yang ketiga adalah wacana bahasa Indonesia lisan ragam baku seperti halnya contoh pidato kenegaraan. Yang keempat adalah wacana bahasa Indonesia lisan ragam tak baku seperti halnya obrolan santai, wacana ketoprak humor. Ketiga adalah wacana berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Yang pertama yaitu ada wacana monolog. Wacana monolog adalah wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain ikut berpartisipasi secara langsung. Wacana monolog bersifat searah dan termasuk komunikasi tidak interaktif. Wacana monolog terjadi seperti orang ilmiah, khutbah, dan penyampaian visi misi. Yang kedua adalah wacana dialog. Wacana dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang secara langsung. Wacana dialog terdiri atas dua sifat arah, masing-masing partisipan secara aktif ikut secara langsung berperan di dalam komunikasi sehingga disebut komunikasi interaktif wacana dialog. Terjadi seperti pada peristiwa diskusi, musyawarah, pembicaraan telepon, tanya jawab atau teks drama. Yang ketiga, wacana polling adalah pembelajaran atau percakapan yang melibatkan partisipan pembicaraan lebih dari dua orang penutur. Partisipan yang terlibat dalam pembicaraan semuanya berperan aktif dan langsung dalam komunikasi. Wacana poliloket terjadi seperti pada peristiwa musyawarah, diskusi, atau tampil dalam teks drama. Yang keempat adalah wacana berdasarkan bentuknya. Wacana berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. 1. Wacana prosa. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Dalam bahasa Jawa disebut gancaran. Wacana bentuk prosa dapat berupa wacana tulisan lisan. Contohnya, wacana prosa tulisan biasanya berupa cerita pendek, cerita bersambung, artikel, novel, undang-undang. Sedangkan contoh wacana prosa lisan misalkan pidato, khotbah, dan kuliah. 2. Wacana puisi. Wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Dalam bahasa Jawa disebut dengan geguritan. Wacana terbentuk puisi juga dapat berupa wacana tulisan, lisan, puisi, syair adalah contoh jenis wacana puisi. Sedangkan
dramatisasi atau puisi yang didesimasikan, dan lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana puisi lisan. Yang ketiga adalah wacana drama. Wacana drama adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog yang baik berupa wacana tulisan maupun wacana lisan. Bentuk wacana drama tulis terdapat pada naskah-naskah atau teks-teks drama sandiwara, sedangkan bentuk wacana drama lisan terdapat pada pemakaian bahasa dalam peristiwa pementasan drama yang percakapan antara tokoh dalam drama. Yang selanjutnya adalah wacana berdasarkan cara atau tujuan pemaparannya, diklasifikasikan menjadi 5 bagian. 1. Wacana narasi. 2. Wacana deskripsi. 3. Wacana eksposisi. 4. Wacana argumentasi. 5. Wacana persuasi. Materi selanjutnya yaitu jenis wacana yang pertama, yaitu wacana narasi. Narasi berasal dari kata bahasa Inggris narration yang berarti cerita. Wacana narasi juga disebut sebagai wacana menceritakan atau wacana penuturan, yaitu wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Untuk membuat wacana narasi harus selektif dalam memilih peristiwa. Yang pertama dapat menggerakkan suatu tindakan, yang kedua memberikan simpulan dari suatu tindakan, yang ketiga memberikan pandangan, dan yang keempat dapat membantu menciptakan efek yang dikehendaki, misal efek humor, ironis, atau ketegangan. Ciri-ciri wacana narasi mencakup adanya peristiwa, ada tokoh, dan waktu kronologis. Yang kedua, wacana deskripsi. Kata deskripsi berasal dari kata bahasa Latin describere yang berarti menggambarkan atau memberikan sesuatu. Dari segi istilah, wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari berbagai segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Wacana deskripsi berorientasi pada objek ada dan tidak terikat waktu. Wacana deskripsi dinyatakan juga sebagai wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, atau memberikan menurut apa adanya. Langkah penulis menulis wacana deskripsi. Yang pertama, seorang penulis harus melatih diri mengamati sesuatu atau melakukan observasi. Agar deskripsi karangan menjadi hidup, penulis di dalam menulis deskripsi harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin. Wacana deskripsi yang baik juga harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, kesungguhan berbahasa penulis yang memiliki kekayaan nuansa dan bentuk. Yang kedua, kecermatan pengamatan dan keluasan pengetahuan penulis mengenai sifat, isi, dan wujud objek yang dideskripsikan. Dan yang ketiga, kemampuan penulis memilih detail khusus yang dapat menunjang ketepatan dan keterhidupan deskripsi. Yang ketiga, yaitu wacana eksposisi. Eksposisi berasal dari bahasa Inggris exposition yang berarti membuka atau memulai. Eksposisi merupakan wacana yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Cirinya, wacana eksposisi memberikan informasi, tidak terikat oleh waktu, tidak mementingkan pelaku. Metode dalam penulisan wacana eksposisi adalah metode definisi. Ada 3 langkah untuk menyusun wacana eksposisi. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Dan yang ketiga, merencanakan paparan dengan membuat kerangka yang lengkap. Jenis wacana yang keempat yaitu wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Contohnya seperti esai, skripsi, tesis, naskah penuntutan pengadilan, pembelaan, dan pertanggungjawaban. Jenis wacana yang kelima yaitu wacana persuasi. Kata persuasi merupakan alihan pendekatan persuasion, dalam bahasa Inggrisnya persuasion. Bentuk kata persuasion yang diturunkan dari kata to persuade, jadi yang berarti membujuk atau meyakinkan. Wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, imbuhan, atau harapan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan.
Wacana persuasi berorientasi pada waktu sekarang dan yang akan datang. Untuk mengembangkan penulisan wacana persuasi agar efektif, ada alat-alat persuasi yang bisa dimanfaatkan, yakni yang pertama bahasa, yang kedua nada, yang ketiga detail, yang keempat pengaturan atau organisasi, dan yang kelima adalah kewenangan. Terutama bahasa sebagai alat komunikasi memiliki keluasan dalam menjalankan fungsinya. Maksudnya berada dapat dipakai oleh pemakainya untuk kepentingan apa saja. Selamat dalam batas-batas fungsinya sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah nada. Nada ialah nada pembicaraan. Nada ini berkaitan dengan sikap pengarang dalam menyampaikan gagasannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan berbagai jenis nada dan ada settingan kegembiraan, ada marah, ada pemalu atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu detail. Detail dalam wacana persuasi merupakan uraian terhadap ide pokok sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Yang baik ialah detail yang baik ialah detail yang esensial dalam mendukung tujuan persuasi. Yang keempat, organisasi atau pengaturan. Organisasi atau pengaturan dalam wacana persuasi berkaitan dengan masalah pengaturan detail dalam sebuah wacana atau karangan. Pengaturan tebal dalam wacana persuasi ialah menggunakan prinsip mengubah keyakinan dan pandangan. Dan yang terakhir adalah kewenangan. Kewenangan atau authority merupakan alat persuasi kewenangan dalam konteks wacana persuasi. Merupakan penerimaan dan kesadaran pembaca terhadap penulis atau pengarang. Seseorang penulis kini untuk oleh pembacanya sebagai orang yang berwenang apabila dia yang pertama mempunyai dasar hukum, menduduki jabatan-jabatan tertentu, yang kedua berkecimpung dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu, dan yang ketiga adalah mampu menunjukkan pola pikir yang bermutu. Sekian materinya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah serangkaian materi presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang wacana. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kami membuka pertanyaan sebanyak 3 orang, dan jika ada yang bertanya, silakan klik tombol raise hand di bawah kolom Zoom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.